Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Salim Himasal dan Lima Gelang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengundang tamu dari peserta delegasi safari. Nah, langsung saja kita akan panggil. Mana ini orangnya? Dipersilahkan untuk masuk. Woi, nang tinggi. Hei, yo. Oh, iki wae. Yuk. Nah, ini Mas Anwar Mutakin sudah datang. Saya di sini pada kesempatan kali ini sedikit akan menyampaikan kesan pesan safari tahun 2022. Iya. Ya, yang akan disampaikan oleh Mas Mutakin, Mas Adam. Semoga sedikit ini bisa menginspirasi teman-teman santri-santri yang lain. Oke, yang pertama langsung saja. Saya akan bertanya kepada Mas Takin, bagaimana kegiatan di tempat safari? Tempat safari kemarin kegiatannya banyak ini ya. Ya kegiatan safari itu tentunya kalau kegiatan safari itu diisi dengan hal yang positif-positif seperti sholat berjamaah, terus ngaji bersama. Terus di samping itu juga ikut bermasyarakat ketika waktu kegiatan bersafari. Semisal kok ketika ada warga yang lagi membangun rumah atau si Pak mediator ya, mediator itu istilah orang yang dipasrai delegasi safari dan yang mengasih tempat serta makan di situ juga ya. Oke, ya, Itu ketika ada kerjaan untuk delegasi safari itu biasanya membantu. Oh ya, untuk programnya setiap harinya ya di TPQ. Terus nanti ada tahlil bersama kadang sama masyarakat. Terus sholat berjamaah itu pasti tentu kan. Ya. Namanya juga safari, mengisi yang positif-positif. Terus nanti ketika ada acara maulidan atau tadarus itu ikut serta di situ ya. Terus kuliah subuh, kultum setelah terawih itu. Ya, kuliah 7 menit ya itu. Ya. Kulset itu, kuliah setengah jam itu. Kuliah setengah jam. Enggak jadi 7 menit ya, setengah jam. Setengah jam. Safari. Yang saya tanyakan adalah safari itu apa? Apa sih safari itu? Kalau menurut saya itu ya, safari itu simpelnya itu belajar bermasyarakat. Jadi ilmu yang tidak ada di pondok, seperti kalau di pondok itu kan kita itu gimana ya, nandur. Kalau di rumah itu kita manen. Nah itu manen itu dalam artian mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kalau buah, ibarat buah itu kalau pohon ya, tanaman udah ditandur, itu udah tukul, udah muncul buahnya, kok nggak dipanen lah itu kan gimana yo? Bisa busuk ya. Nah itu bisa busuk. Jadi terbuang sia-sia. Nah menurut saya itu safari itu ajang pelatihan mental, juga pelatihan mengenal orang-orang dari banyak sudut pandang. Jadi kadang karakter orang itu kan beda-beda. Nah di saat safari itu kita bisa mengenal karakter orang yang seumpama kok, oh ya banyak lah, susah kalau dicontohkan itu enggak sampai 1 hari. Ya. Terus pesan untuk peserta safari tahun depan itu pesannya apa agar mereka itu lebih mempersiapkan? Pesan saya untuk safari tahun depan, masa tahun yang akan mendatang ya. Pesan saya kalau safari kan itu butuh ilmu ya, tentunya pakai ilmu. Ya, jelas mental dulu aja untuk itu. Bekal-bekal nanti yang akan dibahas dalam safari yang akan dilaksanakan di tempat safari ketika diwajibkan safari itu saya pesan untuk peserta safari selanjutnya tahun besok untuk sering mutolaah
dan sering berlatih hal-hal yang perlu disampaikan ketika safari dan juga hal-hal yang perlu dilaksanakan ketika safari, gimana atau caranya menghadapi warga itu, dan gimana caranya ceramah atau ngobrol itu. Ya, mengasih masukan. Oke, bermuasyarah. Ya, bermuasyarah, dan gimana caranya mengisi ketika kultum atau kulsub itu agar tidak menyinggung jamaah itu. Takutnya nanti kalau menyinggung jamaah itu ada menimbulkan problem gitu. Ya, menimbulkan suatu masalah ya. Nanti itu. Kalau timbul suatu masalah jadinya nggak kerasan di situ, akhirnya gagal nggak ikut safari. Oh ya ya, berarti berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu Ya, gitu ya. berhati-hati. Oke. Ya ini lanjut Mas Adam. Nah tadi Mas Adam itu mengatakan karena biar di pesantren itu tidak kayaknya hanya ngaji tidak menambah beban. Sedangkan di pesantren itu kan harus mengaji, ketika kita sudah mengaji harus mengamalkan ilmu dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Kalau saya itu ya simpel aja Mas. Jadi saya itu pernah dibilang di opo nggih. Intine diwanti-wanti sama orang tua itu kalau anak itu supaya besok bisa mendoakan orang tuanya. Nah, itu harapan orang tua saya. Ya mungkin harapan orang tua pemirsa juga. Jadi kalau saya itu kerasan itu rahasianya gini Mas. Dulu itu saya pernah nggak kerasan. Jadi pas saya pertama datang di Lirboyo itu ada orang meninggal. Malam hari saya dari rumah jam 9, jam 1 di pondok ada orang meninggal di kompleks saya itu. Nah itu saya sampai komplek pagi jam 6 itu kan saya enggak tahu apa-apa. Itu tapi bau kapur barus. Nah itu saya kok waduh kok nong mati gitu. Terus kakak saya itu masih ngerumat mayit itu. Jadi saya sebenarnya belum tahu kalau itu ada orang meninggal. Terus saya dibilangin sama kakak saya ada orang meninggal. Nah, saya gimana ya? Kalau ada orang meninggal itu kan takut gitu toh. Nah, itu saya cari yang disenangi. Kalau di pesantren itu biar kerasan itu pertama cari yang disenangi. Kayak saya itu kan sukanya jajan. Nah, itu buat kalau bahasa Jawanya itu ngelimpeke. Jadi pikiran untuk boyong itu enggak ada. Itu pertama dilimpeke. Kalau pertama itu kan belum banyak kenalan, jadi belum bisa curhat. Tapi kalau insya Allah udah berjalan 1 minggu, udah menjalani kegiatan di pondok pesantren itu insya Allah akan kerasan dengan sendirinya. Jadi di pondok pesantren itu kan tidak membatasi pertemanan. Jadi temannya itu banyak. Kita itu mau curhat masalah apa, kalau kita nggak punya uang juga bisa utang. Rokok juga teman juga banyak. Jadi pokoknya mondok pesantren itu tidaklah seburuk yang Anda pikirkan, tidaklah sulit. Di sana itu banyak sekali teman. Begitu Mas. Mungkin cukup ya, saya cukupkan karena waktunya juga udah pagi, puasa lagi, ya kan mengabab tok ini. Ya mungkin itu saja. Mungkin bisa menginspirasi buat teman-teman besok yang ingin melakukan safari. Ya intinya tetap ikut menyelam dalam air, tapi sampai kesilap. Jangan sampai pakai gaya batu, oke men? Ya, jangan sampai minum karena lagi Ramadan ya. Ya, jangan sampai minum. Ya, sudah mungkin itu, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman yang belum melakukan safari. Semangat dan jangan lupa kami minta tombol subscribe-nya untuk channel Salim Himasal dan Lima Gelang. Sampai jumpa dengan saya lagi lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.